Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman kita bakalan membahas satu project yang sebenarnya mengubah banyak sekali hidup orang, yaitu adalah Hyperliquid. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan airdrop yang angkanya fantastis, bahkan tidak jarang sampai miliaran rupiah. Dan kita bakalan lakukan update di video hari ini teman-teman. Apa sebenarnya yang mendasari Hyperliquid itu kemudian bisa mengubah banyak sekali hidup orang, dan juga update-nya secara price action sekarang itu seperti apa. Apakah ini peluang bagi kita untuk start masuk ke Hyperliquid setelah mendapatkan koreksi yang cukup dalam, area-area mana yang perlu kita waspadai dan juga perlu kita perhatikan. Kita bakalan coba bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini pas saya record videonya, Hyperliquid itu ada di angka 15,51 dolar. Market cap-nya di angka 5,18 billion. Dan kalau misalnya teman-teman merupakan follower Twitter saya, harusnya sudah tahu bagaimana pandangan saya terhadap pergerakan harga Hyperliquid. Dan saya sudah sampaikan kalau kita loss angka 18,5 dolar, maka next target itu angka 14 sampai 15 dolar. Dan kita sudah persis hit ke angka tersebut. Nah, kalau teman-teman yang tidak tahu, Hyperliquid itu airdrop mencapai 1 miliar dolar, bahkan lebih teman-teman, 1, sekian miliar dolar yang mereka airdrop. Dan kenapa banyak sekali orang yang bisa mengubah hidupnya dari Hyperliquid, dari mendapatkan airdrop? Karena di sini Hyperliquid itu tidak di-back oleh VC, semuanya bakalan diberikan kepada komunitasnya. Itulah kenapa menjadi salah satu alasan Hyperliquid itu diminati oleh banyak orang, karena tidak ada VC yang menunggu di belakang untuk ngedump. Kalau project-project lain yang cukup besar yang di-back oleh VC, pastikan VC punya barangnya kan? Lalu mereka ada vesting period. Makanya biasanya ada unlock token. Nah, ketika unlock tokennya dan ada bagiannya VC, ya mereka bebas untuk menjual. Dan kalau misalnya mereka menjual, ya biasanya juga angkanya tidak kecil, teman-teman. Sehingga kita bisa melihat harga sebuah project itu justru ketika launch bukannya naik, tapi secara terus-menerus mengalami penurunan. Contohnya misalnya apa? Manta misalnya. Dari kita melihat kenaikannya sampai kurang lebih 3-4 dolar, sisanya udah terus-menerus mengalami penurunan. Oke? Contoh yang lain banyak gitu ya, di-back oleh VC-VC, tapi kemudian ketika vesting periodnya sudah selesai, kita melihat harga tokennya juga udah jatuhnya jauh. Nah, selain daripada tokenomics-nya yang juga oke, yang disukai dari Hyperliquid di sini adalah mereka juga mempunyai sistem buyback. Jadi timnya sendiri secara aktif terus melakukan buyback tokennya dari hasil pendapatan mereka di decentralized exchange yang mereka buat. Jadi dengan adanya hal tersebut, banyak sekarang yang mempunyai conviction terhadap project Hyperliquid dan tidak jarang yang menjadi investor jangka panjang. Dan salah satunya tentunya ada influencer kita di Indo yang harusnya juga udah kalian pada kenal, yang cukup pro terhadap Hyperliquid. Dan sampai dengan saat ini, Hyperliquid bisa dikatakan sudah mengalami kenaikan yang luar biasa masif ya. Dari pada saat mereka pertama diluncurkan. Kalau kalian perhatikan chart-nya sendiri, teman-teman. Awal kali Hyperliquid ini launch, itu di angka 6 dolar kurang lebih. Itu di akhir November 2024. Dan kemudian secara terus-menerus mengalami uptrend selama berbulan-bulan, sampai dengan tanggal 22 Desember itu menandai top di Hyperliquid dan kita ada di angka 34 dolar. Artinya terjadi kenaikan kurang lebih 500% dari harga launch-nya sampai ke top kemarin. Dan sekarang kita terkoreksi bisa dikatakan kurang lebih 50% lah dari area all time high-nya kemarin. Dan sekarang banyak orang bertanya gitu kan, apakah ini saat yang baik gitu untuk start melakukan akumulasi Hyperliquid? Nah sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan dari segi chart, pertama kali saya masih ingat saya membuat semacam analisa terhadap Hyperliquid itu di sini. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari viewers di live streaming pada saat itu, apakah masih boleh kok membeli Hyperliquid pada saat harganya sudah naik 500-600%? Saya sampaikan pada saat itu, saya tidak akan pernah sekalipun menyarankan teman-teman semua untuk membeli project apapun yang sedang mengalami kenaikan 500-600% tanpa mendapatkan semacam konsolidasi atau pullback terlebih dahulu. Karena kalian berpotensi membeli persis di pucuk.
Dan saya sampaikan, ada satu indikasi yang sebenarnya tidak terlalu positif untuk Hyperliquid, yaitu adalah breakdown dari potensial head and shoulder di sini. Dan saya sampaikan pada saat itu, area terdekat yang bisa menjadi support itu adalah 18 sampai 20 dolar. Memang kita persis rebound di sekitaran area itu, kalau kalian perhatikan. Beberapa kali kita mencoba untuk breakdown di bawah area tersebut tidak berhasil, sebelum pada akhirnya kita berhasil jebol di bawah 18,5 dolar itu di tanggal 3 Maret kemarin. Close di bawah 18,5 dolar, dan itu menjadi awal dari sell off berikutnya. Jadi semua sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan atau kita update beberapa kali sebelumnya. Nah, yang menarik teman-teman adalah sekarang kalau teman-teman perhatikan, Hyperliquid itu sekarang berada di area struktur sebelumnya, yang merupakan resistance. Kalau kalian perhatikan, resistance-nya itu di angka 14 sampai 15 dolar. Jadi, kalau kalian tanya ke saya secara pribadi, saya mempunyai ekspektasi bahwa harusnya Hyperliquid bakalan setidak-tidaknya mendapatkan semacam relief rally dari sekitaran area di sini, mungkin menuju ke area 17 sampai 18 dolar, sebelum kita harus assess lagi kira-kira apa yang terjadi berikutnya. Nah, supaya lebih gampang mungkin kita zoom out saja seperti ini modelnya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman berniat gitu ya untuk mencari setup di Hyperliquid, maka ini menurut saya bisa menjadi satu area yang kalian consider gitu ya. Karena ini merupakan area struktur sebelumnya yang sekarang sedang kita retest. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada semacam reversal pattern di sekitaran area di sini, saya rasa saya akan juga menjadi salah satu yang memanfaatkan hal tersebut dan mencari setup untuk long, teman-teman. Menargetkan minimum ke kurang lebih area 17,5 sampai 18 dolar. Tergantung kalau misalnya teman-teman bisa menemukan ada setup yang risk to reward ratio-nya baik atau tidak ya. Kalau tidak ada ya kalian jangan masuk. Nah, saya sampaikan bahwa ada potensi minimal relief rally terjadi dari sini. Berarti saya belum mengatakan bahwa garansi ini adalah bottom dari Hyperliquid dan kita langsung akan ke all time high yang baru. Tapi saya cuma sampaikan minimal ada relief rally. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara all time high yang baru, menurut saya sekarang masih cukup jauh ya. Bagi saya minimal kalau misalnya kita mau berbicara soal all time high yang baru, ini dari perspektif seorang traders ya. Kalau misalnya kalian invest ya bebas saja, kalau kalian punya conviction long term ya kalian terus cicil itu bebas saja. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal traders, maka kalian tidak boleh ngasal masuk dong gitu kan. Kalian perlu yang namanya setup, kalian perlu yang namanya konfirmasi, baru kalian boleh masuk. Oke. Kita pakai apa nih? Pakai brush aja lah ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara soal all time high yang baru, maka setidaknya saya mau melihat ada breakout di atas area trend di sini dan start konsolidasi. Nah, kalau itu baru kita mungkin bisa katakan, oke, sepertinya koreksinya telah usai dan kita bersiap untuk breakout ke area all time high yang baru. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita berpotensi untuk mendapatkan sebuah konsolidasi yang berkepanjangan, teman-teman. Oke. Ketika kita kembali nge-retest, bisa aja ada push berikutnya ke bawah sebelum pada akhirnya kita rally. Semuanya bakalan bergantung juga kepada apa yang terjadi ke Bitcoin dan kawan-kawan. Kalau Bitcoinnya rally ke all time high baru, Ethereum mengikuti, maka Hyperliquid juga harusnya segera bisa kembali mengalami recovery. Nah, orang-orang yang sebenarnya mengubah hidupnya dari Hyperliquid, teman-teman, itu kebanyakan adalah dari hasil airdrop-nya. Dan kalau misalnya teman-teman ketinggalan airdrop dari Hyperliquid, maka kalian harus cari project yang serupa gitu kan, tapi yang sekarang belum launching tokennya. Dan saya juga baru menemukan ada satu, teman-teman, ini mungkin kalian juga bisa consider ya. Ini adalah platform LV namanya. Ini jadi baru saya temukan. Saya udah ngomong juga dengan timnya dan saya berhasil gitu ya untuk mencari tahu. Dan rupanya mereka memang berencana untuk membuat token juga. Jadi sama kayak si Hyperliquid yang merupakan decentralized exchange, kemudian mereka membuat token, lalu di airdrop. Airdropnya ke siapa? Orang-orang yang menggunakan platformnya sebelum di launch, gitu kan? Sebelum ada tokennya. Nah, LV di sini juga sama, teman-teman. Mereka adalah platform decentralized exchange. Mereka punya rencana untuk membuat token juga di tahun ini. Dan sekarang saya lagi farming volume di sini.
Jadi kalau kalian mau dapat airdrop banyak dari decentralized exchange, yang kalian lakukan itu ya bukan tas seperti biasa ya, tapi kalian farming volume, teman-teman. Volume kalian gede di decentralized exchange-nya, kalian biasa akan dapatkan airdrop-nya lebih besar. Nah, saya secara pribadi kontak ke timnya dan kebetulan dibales. Mereka mengatakan mereka akan membuat token. Jadi saya expect harusnya akan ada airdrop juga dari sini. Maka saya sudah start untuk melakukan farming, sudah membuka beberapa posisi, ya beberapa ada yang profit, ada juga yang loss, ya meskipun so far sih masih gedean profitnya ya daripada lossnya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Tapi tujuan utamanya bagi saya bukan sekedar profitnya, tapi adalah farming volumenya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan airdrop dari decentralized exchange, volume adalah fokus utamanya. LV mungkin bisa menjadi salah satu yang kalian consider. Kalau kalian pengen coba juga untuk garap, link pendaftarannya ada di kolom description. Bukan pendaftaran sih, linknya di bawah. Itu kalian tinggal klik saja. Kalian pakai referral saya itu, saya akan kasih rebate 10% ke kalian. Jadi gas fee yang kalian keluarkan itu 10%-nya balik lagi ke kalian. Kalau kalian daftar biasa ya nggak ada rebate seperti itu. Oke? Nah, kebetulan juga selain mereka berpotensi nanti membuat token, teman-teman, kalian yang mulai garap dari sekarang, yang di awal-awal ini tentunya berpotensi menghasilkan volume yang lebih gede kan. Saya sampaikan ke kalian langsung hari ini, siapa tahu kalian juga tertarik. Mereka juga kebetulan lagi ngadain event, selain daripada ya berpotensi ada airdropnya. Event yang dilaksanakan ini juga berpotensi menghasilkan kalian uang lebih. Ada trading competition, di mana total hadiahnya sampai kurang lebih dari 30 juta rupiah. Juara pertama 500 USDC, juara kedua 300 USDC, juara ketiga 150, dan seterusnya. Nah, untuk bisa eligible masuk ke leaderboard-nya, teman-teman, kalian harus mempunyai minimal trading volume 10.000. Nah, 10.000 saya rasa sekarang nggak susah banget ya. Karena kalian buka posisi 0,1 saja di Bitcoin, itu sudah hampir 10.000 dolar. Oke, jadi udah eligible. Nah, yang jadi pemenangnya juga di sini, itu bukan yang profitnya paling banyak, teman-teman, tapi yang volumenya paling gede. Nah, sekalipun lah, anggap kalian nggak berhasil menjadi juara pertama, kalian cuma berhasil menjadi juara 10 misalnya. Juga ada Rp750.000, 50 USDC, kan lumayan banget. Dan ini saya tahu, yang join event ini nggak bakalan banyak, gitu ya. Jadi, potensi kalian yang ikutan event ini untuk menjadi pemenang, menurut saya cukup besar. Karena ini terkhusus untuk referral saya aja, yang kompetisi ini. Jadi, anggap cuma ada 20-30 orang yang ikut, ya minimum kalian dapat 20 USDC lah. Dan kesempatan kalian untuk memenangkan tentunya cukup besar. Tapi pastikan kalian masuknya melalui link yang saya sudah sediakan di kolom description ya. Kalau kalian pakai link biasa, kalian nggak bisa ikutan event ini. Karena ini eventnya customized untuk referral saya. So, pastikan kalau misalnya teman-teman juga tertarik gitu ya untuk farming volume-nya, kalian bisa masuk ke platformnya. Dan pastikan MetaMask kalian sudah di-set ke chain-nya Arbitrum. Mereka bisa di Arbitrum dan juga Base sekarang. Tapi saya pakainya Arbitrum. Kalian tinggal connect-kan wallet kalian, pastikan ada Ethereum di dalam untuk dijadikan gas fee setiap kali kalian transaksi, dan juga kolateralnya. Ya, kalian tradingnya biasa pakai apa? Pakai USDC kayak, pakai USDT, ya bisa kalian langsung masukkan ke sini, dan kalian bisa langsung trading. Fokus utamanya sekali lagi adalah farming volume ya, teman-teman. Dan sembari kalian farming volume untuk siapa tahu dapat airdropnya, sama seperti orang-orang yang mengubah hidupnya di Hyperliquid, kalian juga bisa ikutan eventnya, yang berhadiah sampai kurang lebih 30-an juta rupiah. Saya rasa kalian berpotensi besar menjadi salah satu pemenangnya. Dan eventnya itu nggak lama, hanya kurang lebih 2,5 atau 3 minggu dari sekarang itu sudah selesai. Jadi kalian cukup trading aktif saja sampai 2-3 minggu ke depan. Dan nanti leaderboardnya bakalan saya sampaikan. Dan kalau yang kalian menjadi pemenang, akan langsung diberikan hadiahnya dari tim LV itu sendiri. Jadi pastikan teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja linknya sudah ada di kolom description. So teman-teman, kita balik lagi ke Hyperliquid. Kalau misalnya teman-teman merupakan investor gitu ya, punya conviction long term bahwa Hyperliquid itu akan menjadi aset yang jauh lebih mahal daripada harganya hari ini, maka melakukan reakumulasi di harga sekarang menurut saya no brainer gitu ya. Artinya kita sudah terkoreksi kurang lebih dari 50% dari harga topnya. Setahu saya buyback dari Hyperliquid ini terus berlanjut, so itu sedikit banyak bisa menjadi semacam support lah untuk harga Hyperliquid sendiri. Ya meskipun untuk sementara memang selling pressure masih terlihat lebih kuat daripada buying pressure. Tapi karena sekarang kita berada di area support, teman-teman, ini ada potensi untuk kita membentuk semacam local bottom minimal.
Dan sekalipun kalau misalnya kita meneruskan drop, kita masih mempunyai struktur berikutnya itu di kurang lebih angka $10, teman-teman. Nah, tentunya yang sangat diharapkan adalah kalau misalnya kita tidak melihat si Hyperliquid ini jebol di bawah $10 ya, teman-teman. Karena kalau itu yang terjadi, ya berbahaya. Karena di bawah area $10 itu sudah tidak lagi banyak struktur. Semuanya hanya candle di sini tanpa ada struktur, dan terakhir mungkin hanya ada di kurang lebih $7, itu pun menurut saya nggak kuat-kuat banget. Sisanya itu udah free fall gitu. Tapi saya rasa sih kalau misalnya projectnya terus berlanjut, volumenya terus kenceng di Hyperliquid, buybacknya terus jalan, 15 sampai ke kurang lebih area $10 ini adalah sebuah area reakumulasi yang cukup baik untuk long term. Sedangkan untuk short term, kalau teman-teman yang trading, pastikan sudah punya setupnya terlebih dahulu, apakah itu dalam bentuk reversal pattern di sekitaran area di sini, dan terkonfirmasi baru masuk, atau kalian tunggu perubahan struktur dari yang awalnya bearish menjadi bullish. Maksudnya bagaimana? Nih saya gambarkan, biar lebih gampang ya. Nah, kalau kita lihat sekarang teman-teman, ini kan kita masih constantly membentuk yang namanya lower low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ya kan? Berarti strukturnya masih bearish untuk sementara. Nah, untuk bisa mengubah struktur bearish ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minimum mampu break di atas area $18. Dan kemudian pullback. Nah, ini mungkin bisa menjadi tempat di mana teman-teman start untuk opening long. Artinya strukturnya sekarang sudah flip menjadi bullish, dan kita expect akan ada push sampai ke area mungkin 20 atau bahkan bisa sampai $25 yang merupakan area trendline besarnya sekarang. Oke, so saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pastikan kalau teman-teman yang tertarik untuk ikutan farming volume seperti yang saya lakukan dan juga ikutan event dari LV, linknya sudah ada di kolom description. Pastikan kalian ikutan duluan supaya kalian farming volumenya bisa lebih cepat, dan juga ya yang event tadi itu kalian juga bisa dapatkan sampai 500 USDC, 7,5 juta rupiah, lumayan banget untuk tambahan kalian trading. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.